Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musarofa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya inovasi saya yang berjudul Pengaktifan Otak Melalui Pil KB. Apa itu? Mari kita bahas. Otak di sini adalah akronim dari optimalisasi teknologi administrasi dan kinerja. Melalui Pil KB, pendampingan intensif, luring, komprehensif, dan berkelanjutan. Apa yang mendasari program ini? Latar belakang yang pertama yaitu kebijakan moratorium ASN, terutama untuk formasi tenaga administrasi sekolah yang dalam beberapa tahun tidak pernah ada pengangkatan, sehingga formasi ini tidak terisi. Kita mulai mengalami krisis tas tenaga administrasi sekolah. Permasalahan ini bertambah dengan banyaknya pegawai yang purna tugas dan mutasi. Sejak tahun 2021 hingga 2024, pegawai yang purna tugas dan mutasi di sekolah kami yakni 7 orang, dan kesemuanya adalah tenaga administrasi. Kompetensi SDM yang rendah juga melatar belakangi program ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga administrasi yang ada kurang terampil, bahkan ada yang tidak bisa mengoperasikan komputer. Apa sih tujuan dan manfaat dari program ini? Tujuannya yang pertama yaitu kompetensi digital meningkat dari tenaga administrasi itu sendiri. Yang kedua adalah efisiensi tas. Yang ketiga adalah pengelolaan data menjadi lebih mudah. Manfaatnya yang pertama, meningkatkan kualitas layanan publik. Yang kedua, meningkatkan nilai SDM. Dan yang ketiga, memiliki sistem informasi administrasi digital yang sistematis dan terpadu tentunya. Mekanisme dari program ini, yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Pertama-tama kita harus memetakan kompetensi dasar dari setiap tenaga administrasi sekolah. Yang kedua, kita mulai melakukan pelatihan komputer sederhana dari materi-materi yang sederhana, Microsoft Word, Microsoft Excel, lalu kemudian menjadi lebih kompleks, Canva, mungkin penggunaan rumus-rumus dalam Excel itu mengeksplorasi fungsi-fungsi Excel, kemudian fitur-fitur layanan Google, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pembagian tugas yang mewajibkan komputerisasi. Jadi kita harus memetakan urian tugas dari tenaga administrasi dan memaksa mereka untuk mengembangkan kapasitas diri mereka melalui penugasan tersebut. Kemudian PIL KB itu sendiri yaitu pendampingan intensif, luring, komprehensif, dan berlanjut. Jadi dalam kita harus mementori tenaga administrasi dalam penyelesaian tupoksi-tupoksi mereka yang mewajibkan komputerisasi. Kita harus tekun melatih tenaga administrasi tersebut sehingga bisa berkinerja dengan maksimal. Tahapan berikutnya adalah refleksi dan evaluasi. Kita harus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan, sehingga kedepannya akan menjadi catatan keperbaikan selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan program lanjutan. Karena teknologi tidak berhenti di situ, selalu berkembang, maka otomatis program ini juga harus terus berkembang. Bahkan mentor pun juga perlu belajar kepada yang lebih expert seperti itu. Dalam hal ini kami melakukan kerjasama dengan universitas yang prodi informatika yang lebih kompeten tentunya dalam membuat sistem informasi yang terintegrasi dan sistematis. Indikator dari keberhasilan program ini yaitu tenaga administrasi, kehadirannya sangat dibilang aktif, partisipasinya juga dibilang aktif, karena mereka selalu bertanya apa yang menjadi kesulitan mereka, sehingga
terjadi peningkatan kemampuan, yang yaitu kemampuan praktisnya meningkat. Dan jika kemampuan praktis sudah meningkat, maka diterapkan dalam dunia kerja mereka. Itu adalah indikator keberhasilan yang paling bagus karena yakni penerapan dalam dunia kerja atau penyelesaian tupoksi mereka sehari-hari. Apa sih dampak yang diharapkan? Yang pertama tentunya peningkatan kompetensi aparatur. Lalu yang kedua, efisiensi dan efektivitas administrasi. Yang ketiga, peningkatan kinerja individu dan organisasi. Yang keempat, budaya kerja digital yang positif. Yang kelima, keberlanjutan dan kemandirian dari tenaga administrasi itu sendiri. Terakhir, yaitu peningkatan kualitas layanan publik. Semua masyarakat puas dengan pelayanan tenaga administrasi sekolah yang ada. Demikian presentasi dari saya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi inspirasi yang solutif bagi sekolah-sekolah yang memiliki permasalahan yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.